pasti bahwa SM Entertainment akan mendebutkan NCT di Indonesia gitu. Kenapa? Karena seperti Hi guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem no kan ya? Dan mau kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan masuk ya ke episode pertama untuk Ngobrol Santai. Jadi di Ngobrol Santai kita akan membicarakan tentang hal-hal atau topik-topik yang harus kita diskusikan bersama. Salah satunya adalah tentang topik yang kali ini guys. Kenapa sih sampai sekarang itu nggak ada rumor bahwa akan ada NCT Indonesia dan juga Produce 101 Indonesia? What happened nih? Kenapa nggak ada ya? Tapi guys, sebelum kita bahas tentang hal tersebut bersama-sama, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga up to date. Kalian bisa langsung subscribe nih guys, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yuselkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yuselkim2. Gak usah hamnidah cinggudel. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. NCT merupakan boy group yang dibentuk oleh SM Entertainment dan merupakan singkatan dari Neo Culture Technology. Istilah tersebut diciptakan oleh pendiri dari SM Entertainment yaitu Lee Soo-man, yang mana hal itu untuk mendeskripsikan konsep dari NCT yang memiliki jumlah anggota yang tak terbatas, yang mana nantinya mereka akan dibagi ke dalam beberapa subunit yang berbasis di berbagai kota di dunia. Saat ini NCT telah memiliki 23 orang member dan ada 4 subunit. Subunit yang pertama itu ada NCT U, yang kedua itu ada NCT 127, yang ketiga itu ada NCT Dream, dan yang terakhir adalah WEB yang berbasis di Tiongkok. Dan ada rumor baru nih guys yang menyebutkan bahwa SM Entertainment akan mendebutkan subunit baru dari NCT yang berbasis di Jepang. Eits, itu masih rumor ya guys. Sedangkan untuk acara Produce 101 ini merupakan sebuah acara program survival yang sangat terkenal nih guys dan juga ternama banget. Nah, acara ini dibuat oleh konglomerat hiburan Korea Selatan yaitu CG ENM Entertainment, yang mana didasarkan pada pembentukan boy group dan juga boy group. Formatnya terkenal karena tidak memiliki panel juri, alias kita sebagai audiens itu menggunakan partisipasi kita untuk membuat keputusan dan memilih mana yang cocok untuk menjadi member dari sebuah grup tersebut. Dan untuk memulainya itu dengan jumlah pesaing yang sangat besar, yaitu akan ada 101 orang peserta, dan dari 101 orang peserta tersebut akan dipilih 11 orang saja. Produce 101 dimulai pada tahun 2016 dan sejak saat itu berkembang dan merambah ke berbagai negara Asia Timur lainnya, mulai dari Cina dan juga Jepang. Nah, baru-baru ini netizen dari Indonesia bertanya-tanya apakah akan ada NCT subunit yang berbasis di Indonesia dan apakah akan ada Produce 101 yang akan dibuat di Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut ya guys. Oke cinggu ya, seperti yang udah aku bahas tadi ya, kenapa sih sampai sekarang itu nggak ada nih kabar-kabar gitu ya, atau rumor yang menyebutkan bahwa akan ada NCT Indonesia ataupun Produce 101 di Indonesia? What happened nih? Kenapa cuma ada di Jepang dan juga Cina gitu ya? Seperti NCT sendiri itu udah ada di Cina nih, yang namanya adalah WEB. Dan untuk di Jepang, itu kan udah ada rumornya nih bahwa SM Entertainment itu akan mendebutkan NCT unit di Jepang. Bener nggak? Selain itu untuk acara Produce nih, nah Produce sendiri itu udah ada di 2 negara nih selain Korea. Yang pertama ada di Cina dan juga di Jepang. Tapi kenapa nggak ke negara-negara yang lain? Salah satunya adalah di Indonesia. Padahal jumlah K-popers di Indonesia itu kan nggak kalah banyak. Jumlahnya juga banyak banget ya. Tapi kenapa sampai sekarang itu nggak ada rumor sama sekali yang menyebutkan bahwa akan ada NCT di Indonesia ataupun Produce 101 Indonesia? What's happened? Jadi gini nih guys, menurut pandangan aku secara pribadi, intinya kalau kita berbeda pandangan ya itu sih masalah kalian ya, karena kita kan juga punya perbedaan pendapat seperti itu ya. Semua orang bebas kok memberikan pendapatnya. Nanti kalian juga boleh kok komen di bawah. Menurut aku nih ya, menurut aku secara pribadi. Dan seperti yang kalian tahu bahwa baik SM Entertainment maupun CG yang ngebuat acara Produce itu kan tujuan mereka adalah Jepang dan juga Cina gitu. Kenapa mereka memilih Jepang dan Cina? Untuk pertama dimulai dari Cina dulu deh ya. Nah, Cina ini seperti yang kalian tahu bahwa Cina itu merupakan pasar industri K-pop yang sangat besar banget. Bener nggak? Terutama SM Entertainment. SM Entertainment nih guys, bahkan itu kayak menargetkan Cina sebagai pasar utama mereka. Kenapa? Karena pola konsumsi masyarakat Cina yang sangat loyal banget. Baik dalam membeli album dan sebagainya, masyarakat Cina itu terbilang sangat loyal banget. Serius guys, mereka itu beli album dalam jumlah yang besar juga. Mereka juga beli merchandise dan sebagainya. Dan of course, itu memberikan keuntungan yang banyak kepada agensi. Dan jangan lupa juga, misalnya kalau ada event nih, seperti ulang tahun idol K-pop dan sebagainya,
pasti yang kebanyakan dinotis oleh internasional itu adalah bagaimana netizen Cina merayakan ulang tahun idol K-pop. Kenapa mereka dinotis? Dikarenakan mereka merayakannya dengan sangat megah dan juga sangat mewah. Jadi nggak heran kalau mereka dinotis guys. Mereka juga nggak peduli sih uang mereka keluar banyak. Intinya mereka melakukan hal tersebut pada idol mereka gitu. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya kayak ada netizen Cina nih yang mengkritik idol Korea dan semacamnya, ya you know lah ya kenapa. Karena ya K-pop ini kayak menguasai sih banyak dari masyarakatnya yang udah menjadi K-popers dan juga rela mengeluarkan uang yang banyak kepada artis-artis mereka. Lanjut ke yang Jepang nih. Sebenarnya Jepang dan juga K-pop itu kan bersaing banget nih. Bersaing banget guys. Aku juga udah pernah baca kok artikelnya bersaing banget. Tapi persaingan mereka itu kayak udah terhenti sih sejak era Prodigy 48. Jadi di acara Prodigy 48 itu ada kayak kerjasama gitu sih antara industri hiburan Jepang dan juga industri hiburan Korea. Seperti yang kalian tahu bahwa 48 trainee itu kan berasal juga nih dari anggota AKB48. Bener nggak? Ntar kalau salah koreksi dia di bawah ya. Jadi sejak saat itu dapat kita lihat sih bahwa mereka ini udah kayak nggak bersaing kembali gitu. Tapi sekarang mereka itu udah kayak jalin kerjasama satu sama lain. Jadi nggak heran kalau sekarang itu juga ada acara Produce 101 di Jepang. Ada juga kok Produce 101 di Cina, yang mana hal ini itu memperlihatkan bahwa mereka di sini itu kayak bekerja sama nih guys. Karena kalau bersaing terus-menerus, itu pasti nantinya ya akan ada satu pihak yang akan tersisihkan atau tersingkir gitu. Berbeda kalau kerjasama, semuanya akan terangkat satu sama lain. Jadi lebih baik sih kerjasama gitu. Karena kalau bisa kerjasama, ya kenapa harus bersaing? Bener nggak? Selain itu, kalau aku lihat ya, industri hiburan Cina dan juga industri hiburan Jepang itu juga besar banget sih. Ya nggak kalah besar juga sama Korea. Hal itu dapat kalian lihat dari industri film, industri musik, dan sebagainya. Mereka itu besar banget nih guys. Dan untuk di Jepang, itu juga nggak kalah menguntungkan sih kalau di Jepang. Soalnya banyak sekali artis-artis K-pop itu juga meraup keuntungan yang banyak nih di Jepang guys. Misalnya nih guys, kayak TXT. TXT di Jepang itu sukses banget nih. Dan bahkan sekarang mereka udah dapetin 3 sertifikat emas sekaligus. Yang mana 3 sertifikat emas ini melambangkan bahwa mereka itu telah menjual lebih dari 100.000 kopi. Makanya jangan heran kalau Big Hit Jepang itu juga akan menyebutkan boy group yang berada di Jepang gitu. Karena penjualan di Jepang atau keuntungan yang didapatkan di Jepang itu juga gak kalah besar dengan keuntungan yang mereka dapatkan di Korea. Intinya adalah kenapa industri hiburan Korea itu juga menargetkan Jepang dan juga Cina. Alasan yang pertama adalah di Jepang, pola masyarakatnya itu sangat loyal banget kepada artis K-pop mereka. Artinya, mereka di sini rela mengeluarkan uang yang besar kepada artis-artis K-pop tersebut. Yang kedua adalah dikarenakan industri hiburan Cina dan juga Jepang itu merupakan industri hiburan yang sangat kuat banget di mata internasional. Untuk saat ini itu aja sih pandangan aku ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kondisi yang ada di Indonesia. Untuk pertama kita mulai dulu deh membahas dari NCT ya. Kenapa sampai sekarang belum ada NCT subunit di Indonesia? Alasan paling simpelnya adalah dikarenakan sampai sekarang itu belum ada member NCT yang berasal dari Indonesia. Kalau di Jepang kan of course ya, karena udah ada 2 nih member dari NCT yang berasal dari Jepang, yaitu Shotaro dan juga Yuta. Bener nggak sih? Ada 2 aja kan? Nah kalau di Indonesia siapa? Belum ada kan ya? Tapi bukan berarti bahwa SM Entertainment itu tidak akan menyebutkan NCT di Indonesia gitu. Kenapa? Karena seperti berita yang udah aku baca sebelumnya dan juga udah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, itu katanya udah ada member atau trainee yang berasal dari Indonesia. Dan sekarang SM Entertainment kan juga udah melirik nih trainee-trainee dari Indonesia. Salah satu contohnya adalah kayak kejadian kemarin. SM Entertainment itu bahkan menghubungi Gabriel Prince untuk bergabung bersama dengan agensi mereka. Dari hal ini dapat kita tahu bahwa SM Entertainment untuk sekarang ini itu memang menargetkan Indonesia. Mereka sekarang mencari nih bibit-bibit yang unggul dari Indonesia. Jadi, nggak menutup kemungkinan sih bahwa mereka akan menyebutkan NCT di Indonesia gitu. Tapi, ini berdasarkan waktu juga. Dan juga pertimbangan yang sangat kuat banget pastinya ya. Mereka juga melihat pasar dan apakah NCT kalau didebutin di Indonesia sukses nggak sih? Itu pasti yang menjadi pertimbangan mereka guys. Nggak mudah untuk memutuskan untuk menyebutkan suatu grup. Lalu yang kedua nih, pola masyarakat kita. Bagaimana sih pola konsumsi masyarakat Indonesia, terutama para K-popers nih? Apakah mereka suka menghabiskan uang mereka untuk membeli barang-barang K-pop? Kalau aku lihat sih, emang banyak yang suka menghabiskan uang untuk membeli merchandise K-pop, mulai dari album dan sebagainya. Tapi kebanyakan dari kita itu berpikir 2 kali, apakah barang tersebut akan berguna untuk kita atau tidak gitu ya. Jadi penjualan di Indonesia itu mungkin tinggi juga, tapi tidak setinggi di negara-negara yang lain. Bener nggak guys? Jadi hal ini juga menjadi pertimbangan buat para agensi-agensi di sana, terutama untuk agensi CG yang akan membuat acara produce. Kalau mereka ngebuat acara produce di Indonesia, untuk masalah rating dan juga iklan, of course mereka akan dapetin banyak nih. Tapi mereka juga melihat bagaimana setelah acara produce itu dibuat. Mereka nantinya akan menyebutkan boy group. Seperti itu kan guys? Nah,
Kalau mereka menerbitkan boy group di Indonesia, apakah boy group tersebut akan dijamin kesuksesannya? Karena kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, itu udah ada banyak banget program-program survival yang menyebutkan boy group dan juga girl group. Salah satu contohnya adalah Galaxy Superstar. Ini Galaxy Superstar itu udah lama banget sih. Sejak era 2000 berapa ya? Lupa. 2012 atau berapa gitu. Yang mana mereka telah menyebutkan dua grup sekaligus. Yang pertama ada boy group dan juga girl group. Tapi sih nggak bertahan lama boy group dan juga girl groupnya. Dan kalian juga lihat nih bagaimana boy group yang ada di Indonesia. Apakah nama mereka sudah besar atau tidak gitu ya? Dan apakah mereka mendapatkan respon yang positif dari netizen atau tidak? Dan apakah mereka di sini mendapatkan banyak dukungan dari para K-popers di Indonesia? Jadi inilah yang menjadi pertimbangan para agensi di sana guys. Mereka itu tidak mau mengambil rugi gitu. Karena kalau menyebutkan boy group dan juga girl group itu membutuhkan biaya yang sangat besar banget. Mereka akan berinvestasi banyak kepada grup tersebut. Tapi ada tapinya nih guys. Di Indonesia itu kuat banget nih dalam hal konten. Coba deh kalian lihat ya, banyak sekali dari agensi-agensi di Korea, terutama SM Entertainment, yang membuat konten yang berbau tentang Indonesia. Bahkan sekarang aespa juga diajarkan melokal nih. Bener nggak? Kenapa? Karena di Indonesia itu emang kuat banget nih dalam hal streaming dan juga streaming. Kita itu kuat banget. Bahkan Doyoung NCT itu juga pernah mengucapkan terima kasih gunakan bahasa Indonesia kepada netizen Indonesia, dikarenakan K-popers di Indonesia atau NCTzen di Indonesia itu menjadi negara yang paling banyak streaming lagu apa waktu itu ya? Aku lupa guys. Jadi kesimpulannya adalah kenapa sampai sekarang itu belum ada NCT di Indonesia dan juga Produce 101 di Indonesia. Yang pertama adalah mungkin dikarenakan penjualan dan sebagainya ya, yang mungkin tidak sebanyak negara-negara yang lain. Mungkin banyak tapi belum sebanyak negara-negara yang lain, karena mereka kan juga melihat data-data dari negara mana sih mereka itu mendapatkan penghasilan yang banyak, seperti itu guys. Yang kedua adalah dikarenakan kekuatan pasar di Indonesia. Apakah pasar kita itu udah kuat nggak nih di negara Indonesia, ataupun sudah kuat juga nggak di negara-negara lain? Karena kalau mereka menerbitkan grup, of course, mereka itu tidak hanya memasarkan Indonesia saja, tapi mereka juga akan memasarkannya ke negara-negara lain. Tapi setahu aku, agensi-agensi di Korea itu juga melirik Indonesia, karena Indonesia itu memiliki jumlah K-popers yang sangat banyak banget, dan kita juga sangat kuat banget nih dalam hal streaming. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan ada agensi-agensi Korea yang akan menerbitkan subunit di Indonesia, termasuk salah satunya adalah SM Entertainment untuk menerbitkan NCT di Indonesia, karena mereka juga sekarang itu juga lagi menargetkan para trainee yang berasal dari Indonesia. Jadi ini sih masalah waktu aja sih. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, well dan untuk acara ngobrol santai hari ini, mungkin ada dari kalian yang pengen mengajukan topik yang lain, silahkan langsung aja komen di bawah ya guys. I'm Yusulki pamit, thanks for watching. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.